Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Erla Sadila Elani, biasa dipanggil Erla dengan NIM 5130021064. Di sini akan menjelaskan mengenai penilaian status gizi statistik vital. Untuk pengertiannya, statistik kesehatan sendiri itu dapat dipertimbangkan penggunaannya sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat. Kemudian, status vital yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi, yaitu yang pertama ada angka kesakitan, yang kedua angka kematian, ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi. Yang pertama kita bahas adalah angka kematian berdasarkan umur. Jumlah kematian pada kelompok tertentu terhadap jumlah rata-rata penduduk pada kelompok umur tertentu, biasanya per 1000 penduduk. Nah, informasi ini didapatkan dari jumlah, pola kematian, dan penyebab dari kematiannya. Yang kedua adalah angka kematian umur 2-5 bulan. Ini bisa terkait dengan masalah beri-beri, pneumonia, dan diare, serta pemberian ASI eksklusif. Nah, kenapa terkait dengan beri-beri? Beri-beri ini termasuk penyakit kekurangan vitamin B dan pneumonia serta diare. Nah, diare ini juga bisa menjadi penyebab tingginya atau naiknya angka kematian pada bayi umur 2-5 bulan. Karena dari diare jika tidak diobati dengan baik akan terjadi dehidrasi, dan dehidrasi tidak ditangani dengan baik juga dapat mengakibatkan kematian. Nah, kemudian untuk pemberian ASI eksklusif ini juga dapat menjadi indikator untuk melihat apakah di sana ada angka kematiannya naik atau tidak, karena dari pemberian ASI eksklusif ini bisa dilihat bahwa bisa menurunkan angka kematian karena dapat memberikan imunitas untuk bayi. Kemudian berikutnya adalah angka kematian umur 1-4 tahun. Nah, usia ini tuh rawan sekali mengalami masalah gizi, penyakit infeksi, dan tekanan emosi dan stres. Nah, masalah yang sering muncul yaitu kekurangan energi protein dan kekurangan vitamin A. Juga ada anemia sebagai akibat penyakit infeksi. Kemudian pada usia 1-4 tahun ini juga terkait dengan asupan makanan anak yang tidak adekuat, dan anak sering terkena penyakit infeksi karena praktek pemberian makanan, kontak dengan dunia luar, dan stres emosional yang terkait dengan penyapihan. Kemudian berikutnya adalah angka kematian umur 13-24 bulan atau sekitar 1 tahun hingga 2 tahun. Di sini masih sering terjadi kurangnya energi protein. Kemudian untuk selanjutnya juga ada masa transisi pola makan anak. Ini juga dapat mengakibatkan tingginya angka kematian pada bayi usia 13 hingga 24 bulan. Nah, untuk penyajian hasil, presentase kematian anak balita terhadap kematian semua umur. Dan yang selanjutnya adalah angka kematian tahunan anak umur 1-4 tahun. Dan angka kematian per 1000 anak usia 1-4 tahun. Kemudian presentasi kematian anak umur 1-4 tahun diperoleh dari perbandingan kelahiran hidup total dikurangi anak balita yang masih hidup. Rasio angka kematian anak 1-4 tahun terhadap angka kematian bayi 1-12 bulan. Untuk interpretasi data, pengetahuan tentang pola penyakit lokal pada umur dini, terutama kekurangan energi protein dan kekurangan vitamin A pada umur tertentu, kemudian kejadian penyakit infeksi dan parasit pada bayi anak 1-4 tahun. Kemudian juga dianalisis faktor lingkungan yang terkait. Nah, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu tadi sudah dibahas, yaitu yang pertama kurang menggambarkan masalah gizi yang sebenarnya, dan yang kedua
Proporsi kematian balita terkait dengan penyakit diare, pneumonia, parasit, campak, batuk, dan lain-lain penyakit yang dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat angka kematian untuk bayi. Kemudian pemerintah sendiri di Puskesmas sudah memiliki yaitu posyandu, pos pelayanan terpadu, di mana di sana juga ada yang namanya pojok gizi, yang di mana nanti akan menganalisis bagaimana gizi anak-anak dan bayi serta balita yang ada di desa. Kemudian juga ada usaha perbaikan gizi keluarga yang biasa disingkat OPGK. Kemudian pada rumah sakit itu terjadi masalah yaitu peningkatan kunjungan kasus gizi yang kurang. Kemudian juga ada faktor lain seperti kemiskinan, harga pangan meningkat, dan kejadian alam, misalnya kurangnya bahan pokok panganan. Kemudian perlu pencatatan dan pelaporan data yang baik di rumah sakit. Nah, infeksi yang relevan dengan keadaan gizi itu hubungan timbal balik antara penyakit infeksi dan masalah gizi. Untuk penyakit yang umum biasanya diare, tuberkulosis, campak, dan batuk rejan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari statistik vital ini. Untuk kelebihannya, data vital statistik itu selalu dikumpulkan setiap periode tertentu. Misal setiap 5 tahun dalam sensus penduduk. Jadi kelebihannya adalah data vital statistik ini selalu tersedia. Kemudian untuk kekurangannya, data vital statistik ini diperoleh tidak akurat karena cara pengumpulan datanya terkadang itu tidak benar atau tidak sungguh-sungguh. Kemudian tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan interpretasi karena tadi pengambilan data yang terkadang tidak benar dan tidak sungguh-sungguh. Nah, kemudian cenderung data itu ditutupi karena suatu alasan politik. Jadi ada beberapa kepala daerah yang menutupi data terjadinya kasus gizi buruk karena bisa dianggap akan menjatuhkan nama baik. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah terdapat faktor lain yang mempengaruhi status gizi seperti kejadian penyakit infeksi dan faktor sosial ekonomi lain. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu penggunaan statistik vital ini merupakan indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat. Nah, data yang digunakan itu ada 4. Yang pertama, angka kesakitan. Yang kedua, angka kematian. Yang ketiga, pelayanan kesehatan, yaitu tadi rumah sakit dan puskesmas atau yang lainnya. Dan penyakit yang terakhir adalah penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.